warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya tetap istiqomah sampai akhir hayatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berhubungan dengan keadaan yang telah kita saksikan bersama, bahwa keluarga Pak Ni telah ditinggalkan oleh ibunya. Mudah-mudahan amal oleh beliau diterima Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sama, kita ini semua pasti akan mati. Bahkan ada orang berkata, hidup menunggu mati. Yang ditunggu mati, sholat, nunggu sholat, waktu sholat tiba, dia sholat. Nah, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan Allah? Lanjutannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah kalian pasti akan disempurnakan ganjaran-ganjaran kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mencakup juga keadaan di dalam kubur. Disempurnakan amal-amal kalian, tidak akan dikurangi. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Semua akan disempurnakan, akan dibalas semuanya. Kemudian lanjutan ayat itu Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia itu telah beruntung, telah sukses, telah berhasil. Jadi hakikat kesuksesan itu adalah ketika orang sudah masuk surga. Lalu di dunia belum masuk surga, belum sukses namanya. Jadi tujuan kita kemana? Surga. Oleh karena itu, yang paling terpenting dari peristiwa adanya kematian, kita iringi Ibu Fahmi ke pemakaman, setelah kita laksanakan semua dan telah selesai. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sana? Pasti kita juga semua akan menyusul.
Nah, yang paling terpenting sekali adalah kita berbekal amal soleh. Nah, itulah tujuan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu hakikatnya buat orang yang hidup, bukan buat orang yang mati. Karena orang yang mati telah selesai urusannya dengan dunia. Kita ambil pelajaran dari berkunjung ke kuburan. Ziarah artinya berkunjung ke kuburan untuk supaya kita ingat mati dan kita bisa berbekal amal soleh. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak cucu Adam telah mati, "in qata'a anhu amaluhu," maka terputus darinya amalnya, illa min salas, kecuali 3. Yang kita ingat-ingat itu, ada 3 yang tidak terputus bagi si mayit. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Jariyah artinya mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholih, atau anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakannya. Itu ada 3 yang selalu dibawa oleh mayit. Pertama tadi sedekah jariyah. Dalam hidup orang itu suka berinfak, bersedekah, mewakafkan tanah misalkan untuk masjid atau contoh, ya apapun yang bersedekah, maka itu pahalanya terus mengalir. Itu diantara keutamaan sedekah. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu nggak diamalkan, nggak bermanfaat. Walaupun misalkan sebagai contoh ada Pak Min diajari masak sama ibunya contoh ya. Nah, selama Pak Min bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkan oleh ibunya itu, maka itu menjadi pahala yang mengalir buat ibu. Itu apapun itu. Nah, walaupun misalkan orang tua tidak pernah mengajarkan, sebagai contoh ilmu Al-Quran atau ilmu hadis, ibunya nggak pernah ngajari atau bapaknya, tapi diajarin sama orang lain, tetap ibunya itu dapat pahala ibu dan bapaknya. Itu keberuntungan buat orang-orang yang memiliki anak yang soleh. Dapat pahala karena adanya anak sebab adanya orang tua. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, waladin sholih, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakannya, mendoakan orang tua. Ya. Nah, anak yang soleh adalah yang mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, itu. Jadi standar kesolehan seseorang, pertama, dia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, tidak syirik. Ada orang berkata, semua orang Islam masuk surga. Iya benar. Orang Islam yang mana? Munafik? Masuk Islam bukan? Agamanya Islam. Tapi kok
Allah berfirman nerakanya neraka yang paling bawah dari neraka jahanam. Tuh. Nah, jadi munafik, nifak, ini agak keluar sedikit ya. Nifak itu ada dua macam. Nifak iktikad, nifak keyakinan. Itu, yakni batinnya kafir, tapi lahiriannya beriman. Nah ini yang dimasukkan ke dalam api neraka yang paling bawah, di bawahnya orang kafir. Ini sejarah makhluk seperti itu. Nah ada nifak amal yakni kayak misalkan contoh, kalau ngomong suka bohong, itu ini nifak amal, tidak digolongkan ke dalam nifak munafik iktikad ya. Nah, jadi standar kesolehan dari orang Islam masuk surga semuanya bagi yang tidak syirik. Ini hati-hati dosa syirik, jangan dianggap remeh. Dan itu dukun syirik kan dosanya tidak diampuni kecuali dengan taubat. Nah ini yang dibilang orang Islam semuanya masuk surga kalau dia tidak syirik. Itu pertama standar kesolehan seorang muslim. Kedua, sholat. Nah, sholat itu kan tiang agama. Kalau tiang agamanya roboh, ini nggak sholat ya. Kalau nggak sholat berarti tiang agamanya roboh. Kalau roboh, kira-kira ada atapnya nggak? Ini bangunan, ibarat bangunan. Kalau tiangnya roboh, pasti atapnya tidak ada, maka tidak aman dari bahaya, begitu maksudnya. Ya. Jadi sholat itu termasuk perkara yang sangat penting dalam agama kita ini. Itu sekurang-kurangnya itu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itu kita harus jaga sholat 5 waktu karena sholat itu pintu kebaikan. Kalau nggak sholat 5 waktu, ancamannya itu berat. Nanti di neraka kamarnya sekamar sama Fir'aun, itu di hadis. Satu kamar sama Fir'aun, sama Haman, jubirnya Fir'aun. Satu lagi saya lupa. Itu ancaman buat orang yang tidak sholat 5 waktu. Jadi jangan dipandang remeh sholat 5 waktu itu. Ya. Walaupun sekedar cuma yang wajib-wajibnya saja, kita harus kerjakan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan. Puasa Ramadan mesti kita kerjakan karena hukumnya wajib. Kalau zakat sama pergi haji itu bersyarat. Kalau zakat sudah sampai nisab, kalau di hadis itu 20 dinar, masalah 90 gram emas. Nah, kalau orang sudah punya harta 90 gram emas, maka dia wajib zakat mal, maksudnya itu zakat mal setiap tahun. Itu. Dan haji juga bersyarat jika mampu. Nah itu. Jadi pengertian sholih, standar kesolehan seseorang tadi pertama mengesahkan Allah, kemudian tidak menyekutukannya, kemudian sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Ini standar kesolehan seseorang yang paling minimal. Jadi ukuran minimal itu. Nah, dalilnya dari mana? Ada seorang Arab Badui tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sholat apa yang wajib kata saya? 5 waktu. Puasa apa yang wajib kata saya? Puasa Ramadan. Kemudian tetapi itu berkata, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Jadi tidak akan menambah dengan sunnah-sunnah dan tidak mengurangi yang wajib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau dia benar, dia masuk surga. Nah itu standar kesolehan seseorang itu aja, yang paling minimal, ya. Nah,
yaitu anak yang soleh. Ya do'ulahu, kembali ke hadis tadi itu, awal hadis soleh, ya do'ulahu, yang mendoakannya. Jadi yang dibutuhkan oleh si mayit, doa dari anak yang soleh. Nah, di hadis lain itu permohonan ampun anak untuk orang tuanya itu bisa mengantarkannya ke surga. Nah, itu. Coba kita bayangkan kalau orang nggak punya anak yang soleh, ya masih mending punya ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat juga nggak punya, misalnya sedekah juga nggak pernah, tapi lagi mau diharapin. Gitu. Jadi sangat beruntung orang tua yang memiliki anak yang soleh. Jadi sholat, doain, mohonkan ampunan. Gitu. Insya Allah dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itu. Nah. Kemudian di ayat yang tadi saya bacakan, faman tuhziha 'anil nar, siapa saja yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung. Lanjutan ayat itu surat Al-Imran, kalau mau dibuka itu surat Al-Imran ayat 185 insyaallah. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah mata'ul dunya, kesenangan dunia. Famal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang sifatnya sementara. Tapi sementara Allah katakan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai itu sebagai ujian semuanya. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat. Itu kami uji kamu dengan kelaparan, kekurangan harta, dan jiwa maksudnya ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, wasamarat, dan dan kekurangan buah-buahan. Itu semuanya ujian. Kita diuji semuanya setiap saat itu. Ujian itu selalu bersama kita. Dalam hidup ada dua, susah, senang. Di ayat lain Allah berbilang, wana berhukum, dan kami uji kamu bisa dengan keburukan, wal khair, dan dengan kebaikan. Dua, syar itu kadang-kadang diartikan kejahatan, kadang-kadang diartikan keburukan. Kalau secara rugoh itu pengertiannya syar itu apa saja yang setiap orang tidak suka, itu syar. Ini saya macam ini, misalkan ditinggalkan oleh ibu, ya kan, hati juga terasa sama. Saya juga dulu pernah ditinggalkan ayah, sama terasa juga. Setiap orang yang ditinggalkan oleh yang dicintai itu sangat terpukul jiwanya. Tetapi Allah dan Rasulnya juga menyuruh kita bersabar. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar bagi setiap kesulitan itu melainkan dengan sabar. Tidak ada jalannya, cuma dengan sabar aja kuncinya. Kunci menghadapi setiap musibah. Bahkan kalau dikasih kebaikan, yakni kesenangan, solusinya adalah syukur. Jadi itu dia. Kalau ada ujian kesusahan, kita disuruh sabar. Kalau ada ujian kesenangan, kita disuruh syukur. Kalau nggak sabar, persoalannya tetap ada. Kalau dikasih kesusahan, bukannya selesai, malah tambah masalah. Masalahnya tetap, hati kita menjadi susah, tambah sabar, nggak menerima.
Betul. Kalau nggak menerima ujian kesusahan, masalah tetap ada. Tapi hati kita menjadi susah. Tapi kalau sabar, kita menerima keadaan yang menimpa kita, apapun itu, ya, insya Allah hati kita menjadi lapang. Itu. Nah, kita juga dilarang, misalkan menangisi mayit. Yang dilarang itu menangis dengan meratap. Ada tangisan rahmat namanya. Nabi ketika ditinggal cucunya Umamah bin Zainab, ya, Nabi nggak ada sadar mata. Nah, jadi nangis ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, itu yang tidak boleh nangis dengan meratap. Meratap itu kalau pengertian itu menangis, meraung-raung, menyebut kebaikannya. Jadi seperti orang yang tidak menerima. Itu, nah kita jangan begitu, karena itu dilarang. Bisa menyusahkan si mayit. Kalau di hati tangisan seseorang yang meratap itu bisa menyusahkan mayit. Bukan tidak boleh, nangis boleh, menetes air mata, gitu ya. Ya saya kira semua itu manusiawi, semuanya itu. Tetapi jangan meratap, ya. Jangan sampai dengan tangisan kita itu menyusahkan mayit. Itu. Nah, kemudian di samping kita mendoakan mayit, ya kan, amal-amal baik yang pernah dikerjakan oleh ibu ini ya Pak Min, sebagai contoh menyambung silaturahim. Ibu biasa dulu suka silaturahim ke kakeknya misalnya. Hah? Iya. Yeah. Itu kalau mau berbakti kepada orang tua yang telah meninggalkan kita, itu menyambung silaturahim orang tua itu sebagai bakti, itu yang dipesankan sama Nabi, ya, atau yang terdekat di sini sampai, dan memelihara perbuatan baik ibu. Ini yang paling ingat tuh ya. Saya pernah dengar kebaikan ibu ya, kata om ya, dulu katanya ibu suka masaknya lebih, ya, itu sebenarnya itu mesti dipelihara kalau ada ini, ada kalau ada yang ya. Kalau pas-pasan nggak bisa. Iya. Itu sunnah Nabi juga. Sebenarnya kalau masak memang kita diperintah banyakin kuahnya. Maksudnya banyak, jangan dikasih banyak doang tetangga. Kan gitu. Itu menjalankan sunnah juga sebenarnya itu, ibu dan bapak ya. Ya, kalau misalkan bisa, ayah apapun lah perbuatan baik dari ibu gitu ya, itu sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal gitu. Ya. Nah, kemudian tadi saya belum kasih formal hayat tutunya ila makahul gurur, dan tidak lain kesenangan dunia, kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ini sebenarnya peringatan buat kita, gitu ya kan. Jangan kita disibukkan dengan urusan dunia, terus kita kejar dunia mati-matian, ya kan. Al-hakumu takasur, berbangga-banggahan telah melalaikanmu. Hatta tumul, maka sampai kamu mengunjungi kuburan sampai mati. Itu jadi peringatan buat kita. Ya. Kalau Allah tuh kita disuruh cari akhirat, tapi jangan lupain doang dunia. Dunia cuma jangan
Lupakan kamu juga ada kebutuhan di dunia kali, tapi jangan sampai diperbudak dengan dunia, karena juga kamu akan menghadapi kehidupan akhirat. Dikejar mati-matian dunia, lupa ibadah, tapi akhirnya mati nggak terasa, belum mentobat misalnya. Itu kesenangan yang itu semuanya sifatnya sementara. Apa yang ada pada genggaman kita itu baik berupa dunia itu ya, kemudian Allah ambil. Tetapi innalillah ma'akhoda, sesungguhnya milik Allah apa yang telah dia ambil itu diambil duluan, ya. Memang milik Allah. Kita kalau ketika musibah suruh ucap apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Pasti akan diambil. Kalau pasti diambil, ketika wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami hanya kepadanya akan dikembalikan. Nah itu ada peringatan. Tapi ingat nih, kamu pasti akan mati, kamu akan dikembalikan, diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Amal baik dibalas dengan kebaikan, amal buruk dibalas dengan keburukan. Itu innalillah ma'akhadha, sehingga milik Allah apa yang telah diambil, walahu, dan miliknya, milik orang atau apa yang telah dia berikan, gitu ya. Jadi apa namanya, yang bisa kita berikan manfaat buat ibu, ya buat siapa aja, buat orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman tuh enak jadi orang-orang mukmin. Itu selalu didoakan sama mukmin yang lain. Itu enaknya jadi orang beriman. Setiap saat, bukannya setiap sekali, setiap saat didoain. Bukankah kita ketika di dalam sholat baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan atas kita buat orang yang sholat, wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan untuk hamba-hambanya yang soleh. Enak kalau jadi orang muslim, jadi orang beriman, setiap saat didoakan. Dibayangin aja seluruh dunia lakukannya, termasuk kita juga dapat doa dari orang-orang soleh. Nah kemudian dari menyikapi musibah itu ada dua yang diberita sama Nabi. Tadi saya baru sampaikan sabar. Nah, sabar itu secara bahasa al-imsaku fidoyik, menahan diri di dalam kesepitan, yaitu bersabar belakang dada, kami dan ini sampai buat sampai anak-anak yang lain, kasih udah semuanya itu mereka sabar. Ini ujian buat yang ditinggalkan. Mudah-mudahan tapi udah janji Allah, kalau orang-orang mukmin, keluarga yang ditinggalkan itu akan dijaga sama Allah, dijaga ya, urusan dunianya ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa bersabar, harus mengharap ridha Allah, mengharap ganjaran. Itu dua yang harus dipegang. Kalau kita menghadapi musibah, kalau mau dapat pahala ya, disuruh sabar sama mengharap ganjaran Allah. Doanya ada, misalkan di atas baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran terhadap musibahku. Itu doa ya. Nah,
Itu kalau misalnya nggak sabar, ya malah dapat dosa. Apalagi sampai marah Nabi, jangan, gitu ya. Nggak boleh. Doain aja, doain buat ibu ya, kami ya, buat ibu dan anak-anaknya yang lain, ya. Jadikan semua ini sebagai pelajaran hidup bahwa kita pasti akan ditinggalkan atau meninggalkan. Itu harus disikapi. Nah, ya. Kalau apa namanya, yang tadinya sholatnya kurang, jadi perbaiki sedikit. Karena ibadah kalau nggak dipaksain, nggak boleh mulai. Doanya, ada yang tahu nggak doanya biar gampang. Ibadah, Allahumma paksain. Doa, iya. Ya kan memang Pak. Ya wajar gitu. Karena belum terbiasa, semua apapun juga kalau belum terbiasa ya susah. Gitu. Kalau sudah terbiasa menjadi mudah. Nah, misalkan contoh ya, sebagai contoh ya kita kayak sholat gitu ya, berat. Itu kan belum biasa ya kan. Jadi susah mengerjakan. Tapi kalau udah terbiasa sholat, kalau nggak sholat tuh rasanya nggak enak, kayak gitu. Jadi harus dipaksakan. Nah, kita nggak aman semuanya dari yang namanya kematian. Nggak tua, nggak muda, pasti kita semua pasti mati. Yang menemani dan nanti di alam kubur cuma amal soleh, nggak ada yang lain. Itu kata Nabi. Kalau kita mengiringi apa namanya si mayit itu ya, akan mengiringnya keluarga, harta, antar ke kuburan. Kemudian amal soleh itu yang pulang keluarga, harta, pulang. Yang tetap apa ya? Amal. Cuma itu doang yang kita bawa nanti, gak ada yang lain ya. Dikasih kekayaan, bersyukur. Dikasih kemiskinan, sabar. Orang kaya dikasih ujian juga sama, orang miskin juga dikasih ujian juga sama. Orang kaya kalau gak bersyukur diazab sama Allah. Itu hisabnya bahkan lebih berat nanti di akhirat. 500 tahun bandingannya dengan orang fakir. Belum selesai apa namanya, orang fakir sudah selesai hisabnya di akhirat, tapi orang kaya masih 500 tahun jaraknya, ya, berat. Jadi semua kita dalam hidup ini semuanya diuji, masing-masing kita ini dapat ujian. Pada saat ini kami dan saudara-saudara diuji dengan dimintakan ibu dengan kesabaran, ya. Nah, yang lain juga sama, dikasih ujian juga, nah, beban kesenangan dan kesusahan. Jadi setiap saat kita dapat ujian. Kalau susah sabar, kalau senang syukur. Nah, ini rumus kebahagiaan hidup. Hidup kalau bahagia, ya, bahagia itu bukan di tangan. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Al-ghina, ghina nafsi, kekayaan itu adalah kelapangan hati, bukan di tangan gitu ya. Banyak orang-orang kaya tapi hatinya susah. Nah, itu bukan orang yang bahagia. Orang miskin
banyak juga orang miskin, nggak wajar ya. Orang miskin udah susah malah tambah susah, ya. Susah di dunia, susah di akhirat kalau kita beriman. Nah, kita jaga sampai seperti itu. Kalau kita dikasih kemiskinan misalnya, ya paling tidak akhirat kita itu tidak susah gitu. Kalau double di dunia susah, di akhirat juga susah, nah, itu yang nggak ada keuntungan sedikit pun gitu. Jadi kalau kita mau bahagia, kuncinya beriman kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan itu ke lapangan hati. Jadi kalau dikasih susah sabar, kalau dikasih senang syukur, itu aja ya. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diambil pelajaran walaupun hanya sedikit, dan kita semua menjadi peringatan buat kita semua. Pasti juga kita semua akan mati itu. Kita berbekal amal soleh supaya dengan amal soleh itu setelah kita mati bisa menyelamatkan kita dari neraka itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.